Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Silakan disimak videonya, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan. Sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Contoh lain yaitu ikan badut dan anemon, serta kerbau dan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena bebas dari kutu, di mana kutu dari kerbau dimakan oleh burung jalak. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup. Namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh lain yaitu tumbuhan paku dan pohon inang, serta anggrek dan pohon inang. Pohon inang tidak dirugikan dan tidak diuntungkan karena anggrek dan paku dapat berfotosintesis menghasilkan makanannya sendiri. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapat zat makanan berupa darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lain yaitu kutu dan kucing, serta tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri akan mengambil makanan dari tumbuhan inang sehingga lama-kelamaan tumbuhan inang akan mati karena semua makanannya diambil oleh tali putri. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan lebih cepat. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Misalnya, saat membangun jembatan untuk kepentingan bersama warga desa, gotong royong juga banyak diterapkan di lingkungan rumah dan sekolah. Misalnya, gotong royong dalam keluarga untuk membersihkan rumah dan gotong royong membersihkan kelas. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Kita akan menghargai, menghormati, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri.
Manfaat semangat kekeluargaan antara lain meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan semangat kekeluargaan, kehidupan menjadi aman dan damai. Untuk latihannya, coba kalian perhatikan video dari ikan badut dan anemon laut berikut. Perhatikan videonya baik-baik dan jawablah pertanyaan dari A sampai C berdasarkan video yang diberikan. Untuk nomor 2, coba perhatikan gambar-gambar yang diberikan, termasuk jenis simbiosis yang manakah gambar-gambar tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan manfaat dari semangat kekeluargaan. Sekian materi hari ini. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.